bersama saya di Klavos Sukacita. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk selalu mampu berjalan, bertahan dalam kehidupan kita. Hanya melalui firman Tuhan kita sanggup melalui segala hal. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengar bersama serta renungkan pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Kita hendak membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Hati kami tertunduk kepadamu ya Tuhan, hendak duduk di sekitar firman. Tuntun kami agar bagian firman Tuhan ini meneguhkan kami dalam setiap jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 berkata, sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata, dan dalam pada waktu itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Klavos di mana saya berada, terkadang kita mencari sesuatu yang ingin membuat kita merasa nyaman, lega, segar, puas, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, dan itu membuat kita frustrasi, kecewa, ragu, bimbang atas apa yang kita jalani. Pernahkah kita mengalami itu dalam hidup kita? Kalau pernah kita alami, apakah jawaban kita yang perlu kita jawab sesuai dengan pembacaan firman Tuhan seperti yang dialami oleh mandur-mandur Israel ketika mereka ada pada suatu puncak penderitaan? Ini puncak yang lebih tinggi dari setiap hal yang mereka lalui semasa mereka ada dalam masa pembuangan di Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Klavos di mana saya berada, coba kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh mandur-mandur ini ketika mereka tidak diizinkan keluar untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun sesuai dengan permintaan mereka. Kalau kita baca ke atas di ayat 1, ayat 2, kita menemukan bahwa permintaan Musa dan Harun berdasarkan pesan firman kepada Firaun untuk mereka keluar sementara beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi? Bahwa sebenarnya Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dengan alasan bahwa mereka masih mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan. Sehingga pada waktu tertentu mandur-mandur ini ternyata diketahui bahwa mereka dipaksakan lagi untuk bekerja lebih daripada sebelumnya, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sebenarnya secara psikologis, mental mereka, tekanan ini ada pada diri mereka sebagai pribadi yang dijajah, ditindas, diperas, dan begitu seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, kita juga bisa membayangkan bagaimana reaksi daripada mandur-mandur ketika mereka harus bekerja ekstra. Jerami yang harus mereka dapati dari Firaun dan orang-orang di Mesir tidak lagi. Sekarang mereka harus cari sendiri ataupun mereka harus berusaha sendiri. Tetapi jumlah batu bata yang mereka kerjakan selalu itu harus diserahkan setiap hari. Pekerjaan ini membuat mereka harus ekstra berpikir, tetapi juga secara fisik mereka tidak kuat, secara mental mereka merasa lemah dan lain sebagainya. Mandur-mandur ini harus pergi ke Firaun dan menyampaikan apa yang harus Firaun buat kepada mereka untuk mengurangi pekerjaan mereka dari waktu yang diberikan.
supaya waktu mereka bisa dipakai semaksimal mungkin. Apa kata Firaun? Hai pemalas, pemalas kamu, pergi dan kerjalah. Kamu beralasan bahwa kamu keluar beribadah itu karena kamu tidak mau bekerja. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, betapa stresnya mandor-mandor ini, karena pekerjaan itu lebih ekstra mereka kerjakan untuk kali berikut yang ke depan ini. Sesuatu yang sebenarnya bagi mereka sendiri harus dikurangi, standar mereka harus dikurangi supaya beban itu tidak lagi mereka terima. Kita sering mencurahkan hati kita, mencurahkan perhatian kita, atau mencurahkan gumul kita kepada orang lain. Kita sering menyampaikan hal-hal kepada Firaun-Firaun yang lain yang tidak ada solusinya, yang tidak ada jalan keluarnya. Kita selalu mencurahkan isi hati kita kepada medsos, misalnya kepada orang lain yang tidak mendukung spiritual kita. Coba kalau kita bayangkan, mandor-mandor ini kalau mereka menyampaikan gumul mereka kepada Musa dan Harun atau kepada Tuhan, lebih baik daripada mereka mencurahkan isi hati mereka kepada Firaun. Sesuatu yang tidak tepat. Kita selalu mencari sesuatu yang tidak tepat. Kita, padahal menurut kita itu kita suka, padahal tidak memberikan jawaban. Kita selalu mencurahkan sesuatu kepada orang lain yang bukan pada tempatnya, padahal kita pikir mereka dapat memberikan jawaban pasti kepada kita. Seandainya mandor-mandor Israel itu memberikan tanggapan positif dengan mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, pasti jalan keluarnya itu lebih besar, lebih baik yang mereka terima. Tetapi karena hanya kepada Firaun, maka apa kata Firaun? Hai pemalas, bekerjalah terus, karena kamu beralasan keluar hanya karena tidak mau bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ada kehilangan kepercayaan, ada kehilangan identitas diri. Ketika mandor-mandor itu hilang percaya pada Firaun, tetapi identitas mereka juga sebenarnya dipertanyakan apa yang mereka mau buat sebagai seorang mandor. Karena sebagai orang percaya, kita ragu akan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Kita beralasan bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, tetapi pada kenyataannya perilaku kita, sikap hidup kita, dan seluruh struktur hidup kita tidak mencerminkan orang percaya. Nah, coba kita membayangkan bagian ini. Kalau itu ada pada kita, sebenarnya kita harus mengubah cara pikir kita menurut firman Tuhan, supaya ternyata kita memperoleh jalan keluar, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh jawaban. Kalau seringkali kita berlaku seperti mandor-mandor yang mencurahkan isi hatinya kepada Firaun, kalau seringkali kita juga seperti mandor-mandor yang mencurahkan isi hati kita kepada Firaun-Firaun yang ada di sekitar kita. Hari ini kita merubah cara pikir kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan secara khusus. Melalui firman-Nya, bagian ini memperteguhkan iman kita, menolong kita, menguatkan kita, supaya tidak sebarang. Karena gumul kita begitu banyak, masalah kita begitu banyak, kita butuh jalan keluar. Kalau kita mencurahkan, kita hambur ke sana kemari, maka tentu kita tidak mendapatkan pertolongan. Pertolongan itu datang daripada Tuhan. Siapa yang datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Nah, bagian ini menolong kita, menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, tetapi di luar Tuhan sia-sia. Tuhan memberkati kita dari firman ini, meneguhkan kita setiap gumul kita, setiap juang kita, atau hidup kita dengan semua hal yang kita lalui hari ini, dengan tetap percaya Tuhan selalu bekerja. Sekalipun situasi kita tidak tahu, tetapi Tuhan turut dan selalu bekerja dalam hidup kita setiap hari. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita sekalipun dalam keadaan diam. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita sekalipun sunyi. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita sekalipun tenang. Tetapi di dalam ketenangan terletak kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita dari firman ini.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu baik dalam cinta kasih-Mu yang kudus. Firman telah kami dengar. Layakan kami untuk terus dikuatkan, dimampukan, supaya setiap hal yang kami gumuli, setiap persoalan hidup kami tidak curahkan ke tempat yang lain, ke tempat yang salah, tetapi kami bawa kepada Tuhan, karena di situ kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, ajar hati kami untuk tetap taat kepadamu dan dengar-dengaran daripada firman-Mu dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.